Selamat sore Bu Siti. Sore dari Apa kabar nih? ya agak ya di dari selamat ya. Iya, saya tadi diberi info sama Bu Andi bahwa Bu Siti cari-cari saya. Wah, Iya, apa ya Bu? pengen curhat di dari. Oh, lagi nggak mood ya. Iya bu. Oh, itu terlihat letih dan bingung. Nggak ada masalah. Apa yang bisa saya bantu Bu? Iya bu. Ada di bawah season penting ya. Mau di waktu minat belajarnya doang udah dari. Oh, ngomong ya. Oh, berarti tujuan dari pertemuan kita ini apa Bu? Iya deh, ingin yang membahas tentang kenapa ya minat belajar apa ya di kelas saya untuk akhir-akhir ini kurang bersemangat dalam itu pembelajaran. Ya Bu, jadi menurut kurang bersemangat ya Bu ya dalam belajar. Eh, Pada dasarnya yang ideal kondisi yang bagaimana yang sih yang Bu Siti harapkan? Saya sih tidak muluk-muluk yang udah ada ini. Saya berharap murid-murid saya itu saat ada di kelas itu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Mereka aktif, mereka antusias, mereka dan bahagia gitu. Begitu ya Bu ya. Lalu apa saja yang sudah berjalan dengan baik di sekolah Bu Siti ini? Selama ini belajar sudah belajar sudah ada waktu belajar sesuai dengan berdoa, belajar melakukan karya sendiri, melakukan dan kegiatan belajar yang lain-lain budaya. Ya Bu ya. Tapi sudah melakukan ice breaking dan kegiatan yang lain ya. Baik. Lalu setiap tujuan dari pasti ada hambatan ya Bu Siti ya di dalam kehidupan, di dalam kita membela kehidupan kita. Begitu juga membelakan profesi kita sebagai guru. Nah, sekarang saya ingin tahu nih hambatan apa yang Bu Siti hadapi di dalam meningkatkan belajar siswa. Iya, yang saya rasa banyak siswa itu sering sakit budaya ini. Mereka sering sakit. Akhirnya mereka sakit semua. Akhirnya mereka juga anak-anaknya juga anak-anak dalam pembelajaran oleh orang tua murid mereka. Jadi kalau misalnya saya kegiatan kalau misalnya orang-orang tua orang-orang ayo itu seperti itu bagaimana mendukung kegiatan siswa seperti itu Itu ya, luar biasa sekali ketika Bu Siti sudah dapat menemukan hambatan yang ada ya Bu ya. Baik, kira-kira jika dihitung dari skala 1 hingga 10, kesadaran minat belajar menurut Bu Siti di sekolah, di kelas, ada di posisi yang berapa ya Bu ya? saya rasa untuk saat ini saya dari angka 6 Ya, angkanya berarti anak-anak lah lebih dari 50% ya posisinya ada di angka 6 ya. iya Minat belajarnya. Oh, baik-baik Bu. Nah, untuk Bu Siti sendiri, kalau boleh tahu Bu Siti, ketika mempersiapkan ini ada di posisi keberapa Bu? Di antara skala 1 sampai dengan 10. iya untuk kegiatan belajar yang sudah saya lakukan saya rasa ada level yang 7 dari ini karena saya juga sudah menggunakan fokus kemudian dari media pembelajaran siswa itu sendiri dari Ya. Oh ya, baik. Berarti Bu Siti sudah berada di level 7 ya. Semua sudah ada upaya ya Bu Siti ya. Sudah diusahakan ya. Baik. Lalu Bu Siti pasti jika ada hambatan pasti ada kelebihannya Bu Siti ya untuk mewujudkan keinginan Bu Siti ini. Kira-kira jika kita lihat secara refleksi, mungkin bagaimana, berapa, apa saja kelebihan dari Bu Siti di dalam mewujudkan tujuan Bu Siti yaitu meningkatkan minat belajar siswa Bu Siti.
Jadi kelebihan-kelebihan apa sih yang dimiliki oleh Bu Siti mungkin, atau pihak sekolah, atau rekan-rekan guru seperti itu, Bu? Iya, saya benar melakukan pembelajaran secara berdifferensiasi, diawali dan awalnya berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian melakukan sosialisasi dengan sejawat, berkolaborasi juga dengan sejawat, kemudian dengan murid, dengan orang tua murid, dan semua pihak yang ada di sekolah dan Oh, baik, Bu Siti. Keren sekali. Nah, untuk mewujudkan rencana Bu Siti, kira-kira rencana apa yang akan Bu Siti lakukan agar dapat meningkatkan minat siswa di dalam pembelajaran di kelas Bu Siti? iya. Pertama, itu saya ingin melakukan saya asisten diagnostik supaya saya bisa tahu supaya gaya belajar murid saya jelas, kemudian kelas dan kemudian siswa jelas, sehingga nantinya saya akan berusaha membuat pembelajaran atau merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dengan kompetensi sosial dan emosional dan Oh, begitu. Setelah itu, apa lagi, Bu, yang dapat dilakukan? iya, setelah itu saya akan berusaha membuat pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu dan Oh, seperti itu ya, Bu, ya. Dan berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Bu Siti tersebut? ya kurang lebih saya membutuhkan waktu 1 bulan menjalani kegiatan koordinasi dengan para sekolah, kemudian kolaborasi sosialisasi, kolaborasi, kemudian juga kolaborasi dengan orang tua murid dan seluruh warga yang ada di sekolah. Ya, dari Bu Siti. Jadi usaha Bu Siti sudah maksimal sekali ya untuk mencapai rencana aksi tersebut. Lalu, Bu Siti boleh ceritakan ketika Bu Siti memiliki rencana aksi, sudah melaksanakan dalam waktu dekat ini, apa yang akan Bu Siti lakukan? Iya, yang akan saya lakukan yang pertama saya menggali yang refleksi diri budaya kesadaran diri saya harus dimunculkan terlebih dahulu. Mindfulness saya harus dikembangkan agar saya bisa lebih objektif dalam menilai peserta tadi harus. Kemudian saya juga akan membuat rancangan pembelajaran yang menarik yang berdiferensiasi dengan kompetensi sosial yang nasional, sehingga kesadaran diri siswa, kemudian kesadaran sosial, kemudian diri siswa, kemudian kesadaran atau kemudian berrelasi dan berrelasi saya tentang jawab juga dapat dilakukan dalam kegiatan belajar. Sehingga siswa lebih aktif, siswa lebih dan termotivasi berani. Oh iya, berarti Bu Siti ingin sekali membuat anak aktif, siswa aktif ya Bu Siti ya. Iya, benar. Luar biasa sekali Bu Siti. Dan siapa saja kira-kira yang dapat membantu Bu Siti untuk mewujudkan rencana ini, Bu? Iya, tentunya semua warga dari sekolah juga. Kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, kemudian sana juga sebagai didoa, kemudian doa dari rekan sejawat, juga orang tua tentunya, juga orang tua yang akan saya tanyakan di sekolah. Begitu ya Bu Siti ya. Kalau boleh tahu, dalam dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, apa sudah cukup buat Bu Siti? Ya, untuk saat ini
Ya untuk saat ini sih orang sama sih orang penilaian dosen belajar masih apa namanya ya hari ini baru gini ya makanya yang sebenarnya ya teman-teman masih sudah melakukan hanya saja dia mungkin belum belum tahu kalau belajar dari proses itu namanya ada berdiversifikasi baru menyebut konten dan proses gitu. Sebenarnya sih teman-teman dan saya sebagai teman-teman saya dengar itu sudah ada yang melakukannya itu nih mungkin belum maksimal gitu karena belum paham akan adanya belajar dan berdiversifikasi dengan kompetensi sosial emosional seperti itu jadi. Baik, Bu. Kira-kira Bu, itu tadi kan yang Ibu lakukan di waktu yang akan yang masa yang dekat, di waktu dekat. Bagaimana dengan murid-murid? Bayang, tanggung jawab apa yang akan Ibu berikan kepada murid-murid untuk mewujudkan rencana Ibu? Iya. Karena saya sudah minta belajar apa tahu tidak menikah. Yang pertama yang ingin saya sosial sadar diri dalam bulan itu dari siswa itu sendiri. Mainan saya itu sendiri. Belajar itu penting untuk diri ya. Penting untuk puasa saya. Penting untuk anak-anaknya gitu. Sehingga dia bisa mencapai kebahagiaan yang tinggi ya sebagai seorang ya harapannya seperti itu ya. Luar biasa. Dan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh wali murid Bu Siti, karena peran wali murid itu kan penting ya. Apa yang harus dilakukan dalam waktu dekat yang Ibu minta untuk lakukan yang akan masa dekat ini karena mewujudkan rencana aksi Ibu? Iya. Saya ingin mengajak orang tua untuk berkolaborasi budaya ini. Semakin apa namanya dekat komunikasinya supaya orang tua yang berkolaborasi mengkolaborasi ya dalam kegiatan belajar tentunya di rumah sebagai bayangan gitu tantangan itu. Oh gitu ya. Kenapa Ibu beranggapan bahwa orang tua itu sebagai guru bayangan, Bu? Iya, karena saya rasa untuk beberapa siswa yang kurang dalam belajar, mereka maksimal di awalnya juga. Supaya bisa memantau kegiatan sehari-hari dan ada kegiatan ruanwasi yang ada di supaya gitu dalam tujuan belajar dan yang ada di sekolah. Kalau seandainya di sekolah diberikan budaya positif, tetapi di rumah tidak ada dukung atau tidak dibiasakan oleh orang-orang tua ya, oleh itu hal yang sangat tidak mungkin seperti ya, karena jadi sebuah kebiasaan dan di kemudian sesuai itu sendiri. Jadi saya rasa itu sangat penting karena orang tua dalam proses pendidikan. Mau begitu ya Bu ya. Tentu sekali peran orang tua. Nah, jika dikategorikan 1 sampai 10, Bu, kira-kira orang tua dukungannya sampai saat ini sudah berapa ya, Bu? Dan bagaimana? Untuk saat ini ada di level ini sama ini. Dan menurut Bu itu bagaimana ya? Iya, menurut saya harusnya orang mendukung dengan cara terbaik semampu orang tuanya gitu. Jadi sesuai dengan kapasitasnya seperti itu dan seperti membantu dalam mempersiapkan perlengkapan tanya kemudian membimbing juga dia untuk kegiatan belajar dan mengingatkan waktu di rumah supaya anak-anak di rumah juga setidaknya mulai sedikit materi yang ada di sekolah. Nah, maksudnya seperti itu yang saya harapkan. Lalu positif,
setelah kita melakukan perbincangan ini, bagaimana perasaan Bu Siti? Bisa diceritakan Bu, mungkin perasaan Ibu bagaimana? Dan setelah bicara dengan saya, bagaimana setelah sebelum dan sesudahnya? Silakan Bu. Iya, awalnya sebelum saya ngobrol bincang-bincang sore hari ini dengan Bu Dani, saya agak pesimis gitu dan keadaan siswa yang belajarnya menurun. Tetapi setelah obrolan kita sore hari ini, saya lebih bersemangat lagi untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan kompetensi sosial yang emosional kepada siswa-siswa saya yang di kelas Bu Dani. Oh begitu ya Bu ya, berarti ada kemajuan ya Bu ya. Seberapa besar kemajuan yang Ibu rasakan? Iya, saya rasa untuk saat ini sudah sangat menjadi 8 Bu Dani. Masya Allah, mudah-mudahan terus maju ya Bu Siti ya di dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Baik, Siti, kira-kira setelah kita berbincang dan tadi kan ya tentang permasalahan yang membuat Bu Siti resah, lalu Bu Siti juga menentukan tentang tujuan dari perbincangan kita dan apa yang akan Bu Siti lakukan. Kira-kira nih Bu, dari perbincangan kita ini, apa sih makna yang dapat Ibu sampaikan atau yang dapat Ibu ambil dan Ibu simpulkan sebagai bahan refleksi nanti Ibu untuk ke depannya? Iya, dalam kegiatan perbincangan kita membahas tentang bagaimana kita refleksi, kemudian bagaimana kita membahas tentang cara meningkatkan minat belajar. Saya rasa seorang guru sangat penting untuk melakukan kegiatan coaching seperti ini. Ya, itu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menyebutkan manfaat-manfaatnya seperti itu. Iya, dengan adanya coaching ini, kita yang tadinya ini sudah mulai tahu ya Bu Dani ya. Kemudian kita berusaha menggali potensi gitu. Kemudian merencanakan lebih efektif dan efisien langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengatasi keadaan yang tadinya tidak diharapkan menjadi keadaan yang lebih baik lagi Bu Dani. Masya Allah, berarti Ibu telah menemukan solusi Ibu sendiri ya Bu ya. Luar biasa, saya sangat senang sekali dengan perbincangan ini. Kita bisa dapat bersharing ya Bu ya, berbagi. Baik Bu Siti, mudah-mudahan terus semangat. Mudah-mudahan Bu Siti terus ini ya Bu Siti ya, tetap semangat di dalam menjalankan tugas sebagai seorang guru. Saya pun begitu, dengan melihat usaha Bu Siti saya juga menjadi lebih semangat seperti itu ya Bu Siti ya. Baik Bu Siti. Terima kasih dan saya urulannya. Baik Bu Siti, sama-sama, sampai ketemu kembali ya. Iya. Terima kasih. Untuk refleksi buat Bu Siti ya, sepertinya percakapannya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, dimana saya selaku coach dan Bu Siti selaku coaching ya, kita sudah menggunakan alur Tirta, dan yang perlu ditingkatkan yaitu saya harus lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Siti ya, supaya bisa menggali informasi yang ada pada Bu Siti. Lalu saya juga berusaha, Bu Siti juga sudah berusaha untuk memberikan kehadiran penuh, presence ya, di dalam coaching ini, dan fokus. Kita harus di sini Bu Siti saya lihat fokus sekali untuk menyampaikan permasalahannya, dan saya mulai merasa bahwa memang coaching ini saya harus terus lakukan kepada rekan sejawat, teman saya, atau saya sendiri mungkin butuh bimbingan juga ya, dan saya harus di dalam memberikan coaching kepada coach
Koci, saya harus sabar, bersikap terbuka, dan memberitahu informasi, mencari informasi tentang Koci sendiri, agar Bu Siti menjadi nyaman di dalam menyampaikan permasalahannya kepada saya. Tadi Bu Siti nyaman juga ya menyampaikan permasalahan saya. Iya, saat diobservasi oleh budaya dan teknik kocok tadi, itu nyaman dan jadi merasa lebih lega gitu. Iya, ya, ya Bu Siti. Tadi Bu Siti, saya tanya nih buat Bu Siti ya, untuk apa sih yang Ibu rasakan setelah di coaching tadi, selaku coach, saya bertanya kepada Bu Siti. Iya. Sebelumnya kan sebelum saya meminta ngobrol-ngobrol sore hari ini dengan budaya itu kan rasanya ya budaya ya tangan gitu. Ya gitu. Tapi sih setelah kegiatan kita hari ini, saya jadi merasa lega gitu. Dan dari Gaya Bu Siti ya. gitu. Alhamdulillah kalau Bu Siti bersemangat untuk bekerja kembali setelah menyampaikan permasalahannya gitu ya Bu Siti ya. Baik, baik Bu Siti, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Iya. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam Bu Siti. Sepertinya sore hari ini Bu Dani tidak seceria biasanya. Ada apa nih Bu Dani? Iya, aduh Bu Siti, saya nih agak sedikit kurang bersemangat. Nggak tahu kenapa, tapi ada yang saya pikirin sih sebenarnya. Oh iya, pantas tadi Bu Dani WA ya untuk ngobrol-ngobrol sebentar gitu tentang apa sih yang akan Ibu Dani sampaikan dalam obrolan kita sore hari ini. Iya Bu, saya ini ada sedikit permasalahan di mana saya kurang mendapatkan dukungan dari rekan-rekan ketika saya harus mensosialisasikan implementasi kurikulum Merdeka ini kepada rekan-rekan, yaitu ya pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Begitu Bu, masalah yang saya hadapi. Makanya saya tadi juga cari Bu Siti, mungkin bisa membantu saya untuk mencari solusi yang saya hadapi. Begitu Bu. Seperti itu Bu Dani. Untuk keseharian di sekolah, kiranya sudah seperti apa sih keadaan yang ada di sekolah Bu Dani saat ini gitu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran? Berkaitan dengan pembelajaran, pada dasarnya karena semua guru itu memiliki kompetensi ya Bu ya. Jadi ya mengajar seperti biasa. Mungkin tekniknya ini Bu yang belum dikuasai oleh rekan-rekan guru, teman-teman sejawat. Yakni ya karena kurikulum Merdeka memang terbilang masih baru ya Bu ya. Jadi mungkin kurang pahaman seperti itu Bu. Jadi ya mereka agak mengalami kesulitan, tapi ya mereka ya mengajar seperti biasa, seperti dulu lagi gitu. Oh, jadi seperti itu. Rekan-rekan sejawat Bu Dani itu sebelum memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mereka sepertinya tidak antusias ya Bu Dani dalam kegiatan pembelajaran secara berdiferensiasi itu. Terus kalau menurut Bu Dani gitu, menurut Bu Dani sendiri idealnya rekan sejawat saat ini berada di level berapa gitu untuk tujuan yang Bu Dani harapkan? Ya, idealnya karena kita juga sama-sama masih baru mempelajarinya ya Bu ya. Mungkin 6 atau 7 itu sudah bagus. 5 pun ya
Sebenarnya kan pada dasarnya guru itu memiliki kompetensi ya Bu ya, Iya, iya, betul. sosial ya kan, apa segala macam itu kan kita sudah punya. Tapi bagaimana cara pengembangannya? Karena pendidikan itu berubah, dinamis Bu, bersifat dinamis. Jadi ketika guru tidak belum mau melakukan perubahan, nanti ya akan kesulitan untuk diri kita sendiri seperti itu. Oh, seperti itu. Eh, sudah cukup lumayan juga ya, Bu ya, kalau ada di posisi 6 ya, seperti yang Ibu sebutkan tadi. Terus kemudian hambatan Bu Dani yang Ibu rasakan gitu saat ingin menyampaikan atau mensosialisasikan kegiatan berdiferensiasi itu kepada murid ataupun rekan sejawat, itu seperti apa Bu Dani? Nah, kalau untuk murid ya Bu ya, kalau menurut saya, kalau murid itu ya itulah fungsi kita sebagai guru itu kan menuntun ya Bu ya. Insya Allah, kalau untuk menuntun, misalkan dalam pembelajaran saya, murid-murid saya itu sangat antusias untuk belajar. Contohnya ketika pembelajaran berdiferensiasi, mengikuti gaya belajar, atau mengikuti apa gaya belajar, minat, bakat seperti itu. Mereka sangat antusias. Nah, untuk rekan-rekan ini, karena kita memang di dalam pembelajaran kan memang kita harus saling berkolaborasi ya Bu. Ketika saya menyampaikan, walaupun saya tidak menggurui Bu, saya takut sekali karena kekurangan saya juga banyak ya. Kekurangan saya juga banyak, saya bukan apa-apa. Saya hanya berbagi tentang apa yang saya ketahui. Ada dari mereka yang memang ingin tahu, ada juga yang nanti nanti misalkan bicaranya kalau ganti ganti juga nanti ganti lagi kurikulumnya. Nah seperti itu. Karena kan eh, kurikulum itu hanya dibuat atas kebijakan yang dari atas gitu. Padahal kan memang kurikulum itu harus bersifat dinamis kalau menurut saya, Bu. Kenapa harus bersifat dinamis? Jika tidak dinamis, nanti kita akan jadi makhluk Asian yang kuno. Kita harus terus berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi di sini kalau saya lihat memang kurikulum Merdeka ini baik sekali Bu, karena keberpihakan terhadap muridnya. Jadi lebih kita mengutamakan murid-murid dan murid seperti itu. Dan kesadaran itu yang belum nampak. Mudah-mudahan nanti akan nampak saya harapannya sih Bu ya. Seperti itu. Terus menurut Bu Dani sendiri gitu, hambatan yang Bu Dani rasakan untuk mencapai tujuan yang Bu Dani harapkan itu seperti apa hambatannya Bu Dani? Ya, hambatan-hambatannya ya seperti mungkin ada beberapa dari rekan yang jika saya ingin melakukan pembiasan-pembiasan seperti itu, ada rekan yang merasa tidak perlu, tidak ada cuek, tidak peduli seperti itu, Bu. Oh, berarti kurangnya kesadarannya. Untuk Hmm. hambatan dari murid atau siswa itu sendiri, kalau menurut Bu Dani apa ya? Nah, kalau untuk hambatan dari siswa, ya mungkin mereka belum terbiasa, Bumi, untuk apa? Untuk belajar yang berdiferensiasi, menyesuaikan gaya belajar atau minat. Tapi setelah 1 minggu, 2 minggu ini, saya terapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, mereka terlihat enjoy. Pada awalnya, mereka beranggapan bahwa gaya kinestetik itu adalah gaya yang sangat tidak baik. Jadi ada salah satu murid saya yang sedih ketika dibilang gaya gaya belajarnya kinestetik. Tapi saya sudah terapkan bahwa ayo bahwa gaya belajar itu hanya adalah hal yang akan membantu kamu untuk mencapai tujuan pembelajaran kamu sendiri seperti itu. Tapi sekarang sih tidak ada masalah, Bu. Hmm, Seperti itu. oke, oke. Terus untuk rencana aksi yang akan Bu Dani lakukan atau strategi yang akan Bu Dani lakukan itu seperti apa Bu Dani? Ya, awalnya saya pasti akan berkoordinasi dulu, melaporkan mensosialisasikan kepada kepala sekolah selaku pimpinan saya, Bu. Lalu setelah itu mungkin saya akan berdiskusi untuk dengan manajemen untuk memberikan waktu untuk saya untuk ketika ada acara-acara kedinasan mungkin
bisa menyelipkan sedikit tentang kurikulum Merdeka. Karena saya beban sekali Bu, ketika saya sudah ditunjuk sebagai calon guru penggerak, tapi saya tidak bisa mengimbaskan kepada teman-teman, itu hal yang sangat menyedihkan buat saya. Karena tanggung jawab saya di sini bukan berhenti pada saya, seperti itu. Dan setelah itu, baru mungkin saya akan mengimbaskan budaya positif, pembiasaan baik dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional, dan mudah-mudahan teman saya akan dapat akan dapat ininya, akan dapat mengikuti dan mau belajar seperti itu Bu. Allah bisa karena biasa kan Bu ya, seperti Iya. itu. Jadi teman-teman akan siap untuk berkolaborasi gitu menurut Bu Dani ya. Iya Bu, Oh, seperti itu. Terus betul. menurut Bu Dani sendiri gitu, ukuran keberhasilan dalam menerapkan kesadaran itu untuk rekan sejawat itu di level yang keberapa ya Bu Dani? Agak susah ya Bu, ukuran keberhasilan, tapi saya berharap naik 1 sampai 1,5 level aja saya sudah bersyukur. Kalau tadi teman-teman ada di level angka 5 atau 6, mungkin naik menjadi 6,5 atau 7, itu saya sudah sangat bersyukur karena ini akan terus meningkat dengan by proses kalau saya bilang. Tidak bisa saya juga untuk memaksakan. Saya juga harus sabar di dalam memberikan pembiasaan-pembiasaan karena saya juga hanya manusia biasa yang banyak kekurangan. Seperti itu. Luar biasa ya Bu Dani ya. Terus kira-kira gitu, langkah perbaikan yang perlu Bu Dani lakukan dan tingkatkan untuk mewujudkan harapan Bu Dani tadi itu seperti apa ya Bu? Harapannya sih untuk mewujudkannya ya, saya ingin sekali ya, memang sekolah itu akan berjalan bukan hanya karena satu kaki, tapi kita bisa berjalan bersama-sama ya Bu ya. Kita bisa harus bersama-sama, senada, seirama untuk mewujudkan sekolah yang well-being. Dan untuk mewujudkan itu harus ada koordinasi kerjasama antara rekan sejawat. Sehingga harapan saya kita saling bahu-membahu, Bu, antar warga sekolah, terutama rekan sejawat, kepala sekolah, tim manajemen, guru, dan murid-murid, dan serta orang tua untuk meningkatkan, untuk mengaplikasikan kurikulum uh, Merdeka ini agar keberpihakan terhadap muridnya dapat terlihat dengan baik dan jelas. Seperti itu, Bu. Iya, jadi Bu Dani sangat berharap bisa terwujud dengan baik ya Bu Dani ya di sekolah Bu Dani ya. Iya. Oke. Terus kira-kira gitu dalam waktu dekat ini yang menurut Bu Dani memungkinkan untuk dilakukan itu hal yang bagaimana ya Bu Dani? Ya, dalam waktu dekat itu ya ini Bu, ketika saya berkumpul dengan teman-teman istirahat ya, dengan teman-teman MGMP, satu mata pelajaran dulu, klaster yang terkecil dulu dari teman-teman saya itu. Saya bisa, ada waktu enggak? Saya suka gitu kan. Iya. Ada waktu enggak? Yuk kita bicarain tentang pembelajaran berdiferensiasi. Seru loh. Ya seperti itu. Dan alhamdulillah ada beberapa teman saya kalau MGMP ini semangat Bu dalam memperoleh ilmu tentang 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 implementasi kurikulum Merdeka ini. Makanya saya akan berusaha pendekatan seperti itu. Atau ketika jam istirahat sambil makan, saya juga bisa memberikan informasi ya tentang apa sih yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, apa sih KSP itu, betapa pentingnya Kak, seperti itu. Lalu dimulai dari diri saya sendiri Bu tentunya. Saya akan memulai untuk diri saya sendiri ini ya, saya harus melakukan yang terbaik walaupun uh, nobody is perfect ya Bu ya, nggak ada orang yang sempurna. Tapi saya berusaha melakukan hal yang terbaik di dalam pengajaran ya, karena menurut saya seperti ini Bu, saya ini bertanggung jawab bukan hanya untuk manusia saja, tapi saya juga akan ada hal yang harus saya pertanggungjawabkan nanti ketika saya pulang kampung nanti seperti itu. Oleh sebab itu, saya juga tidak menyalahkan karena teman-teman saya yang belum bersemangat mungkin karena belum paham. Saya juga tidak menyalahkan. Ya, mudah-mudahan diberi pemahaman sehingga
kita bisa saling membantu, saling bahu-membahu untuk memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita. Karena seperti kita ketahui pemerintah juga kan sudah memberikan yang terbaik ya Bu ya buat kita para guru. Apa salahnya? Dan sudah kewajiban kalau menurut saya. Saya juga harus memberikan yang terbaik untuk penerus-penerus bangsa. Seperti itu. Ya, berarti Bu Dani akan melakukan bincang-bincang dengan teman-teman atau rekan sejawat ya Bu Dani ya. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Dani lakukan terhadap aksi nyata yang akan Bu Dani lakukan untuk mewujudkan harapan yang sudah Bu Dani sampaikan tadi? Komitmen saya akan konsisten Bu di dalam melakukannya. Saya akan konsisten. Saya akan terus-menerus berkesinambungan tanpa lelah, walaupun menyakitkan. Terkadang kalau ada aja yang bicara ya yang agak aneh, saya sudah tidak ini lagi, tidak terlalu baper. Kalau saya ya sudahlah, biarkan saja seperti itu. Yang penting saya tetap berjalan di koridor yang benar, seperti itu Bu. Mantap, konsisten ya Bu Dani ya. Nah, Bu Dani, kita kan sudah ngobrol panjang lebar ya Bu Dani ngalor ngidul gitu ya. Bagaimana perasaan Bu Dani sebelum melakukan kegiatan coaching kita sore hari ini dan setelah melakukan kegiatan coaching? Perasaan saya sebelum melakukan coaching ya namanya manusia Bu, walaupun kita tetap baik ya, tapi tetap saja ada rasa tidak nyaman ketika ada ketidakterimaan terhadap apa yang kita sampaikan kepada rekan guru. Itu yang pertama, rasa kecewa, rasa ya tak menentu. Tapi alhamdulillah Bu Umi dengan coaching ini, dengan pembicaraan kita ini, saya merasa saya ada solusi nih buat menjalankan bagaimana cara mengimbaskan pembiasaan-pembiasaan kepada rekan-rekan sejawat dan kepada murid saya. Kalau murid saya insya Allah saya akan lanjut Bu Umi terus melakukannya seperti itu. Iya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya Bu Dani kegiatan coaching kita dan nanti bisa kita lanjut ya Bu Dani ya untuk bisa tahu progres ke depan gitu dengan rencana aksi nyata yang akan Bu Dani lakukan. Nah, sekarang waktunya untuk refleksi nih Bu Dani. Kira-kira gitu, selama Bu Dani menjadi seorang guru, tentunya banyak sekali pengalaman Bu Dani ya, pembelajaran atau observasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Bagaimana perasaan Bu Dani saat kegiatan itu? Ya, ketika saya dilakukan kegiatan itu saya mah senang Bu, karena tanpa ada refleksi kita tidak akan berubah menjadi lebih baik lagi. Jadi menurut saya supervisi itu walaupun menegangkan, tapi saya akan berusaha dan bukan hanya pada saat supervisi itu aja, tapi pada saat saya mengajar setiap harian, kesehariannya, saya juga harus memberikan yang terbaik itu. Terus pengalaman Bu Dani saat kegiatan observasi yang menarik itu apa ya Bu Dani? Ya, yang menarik ya ketika murid-murid memahami apa yang saya sampaikan seperti itu Bu, dan keingin tahuannya yang besar seperti itu. Kemudian bagaimana proses supervisi yang Bu Dani harapkan gitu supaya bisa mewujudkan apa saja yang ingin Bu Dani tingkatkan gitu selama menjadi seorang guru? Ya, tentu saja kompetensi saya Bu di dalam pengajaran, gaya belajar, atau metode-metode pembelajaran yang saya gunakan. Sebenarnya alat itu hanya sebagai alat ya Bu ya, tapi jiwanya, soulnya dari pengajaran itu adalah guru. Jadi saya harus bisa membangkitkan semangat, itu yang harus saya lakukan. Kalau menggunakan LCD, menggunakan PowerPoint, itu hanya sebagai tambahan, pelengkap. Tapi yang utama adalah soul kita, jiwa kita di dalam mengolah murid seperti itu. Wah, sepertinya mantap sekali Bu Dani udah layak menjadi seorang leader atau kepala sekolah. Masya Allah, aduh. Kira-kira nih Bu Dani, kalau nanti tiba saatnya gitu ya, Bu Dani menjadi seorang kepala sekolah gitu, apa sih yang ingin Bu Dani lakukan supaya rekan-rekan itu bisa
memiliki kompetensi yang Bu Dani harapkan gitu. Ya, yang saya lakukan ya tentu saja saya harus pemetaan ya Bu ya. Tidak bisa kita langsung melakukan treatment ketika tidak ada pemetaan. Saya melihat kondisi medan kita ketika orang ingin perang, kita harus melihat medan perang kita. Siapa teman-teman kita, rekan-rekan kita, berapa besar kemampuannya, bagaimana si A, bagaimana si B, bagaimana si C. Kita petakan dulu Bu. Lalu nanti setelah itu baru saya membuatkan strategi. Nah, kebetulan kita sudah dipelajari ya, apa itu strategi pembelajaran ya, yang di 1.3 itu visi dan misi, seperti itu kita tuangkan melalui visi dan misi agar terpatri benar di dalam rekan-rekan sejawat, teman-teman guru saya untuk bagaimana cara mengajar dengan jiwa, berpihak pada murid. Dan terus jangan lupa lakukan kolaborasi, Bu. Saya berusaha untuk terus berkolaborasi karena tanpa kolaborasi akan terjadi miskomunikasi nanti akhirnya. Dan hal itu yang akan membuat sekolah tidak akan berkembang, bahkan mungkin tidak akan dinamis seperti itu. Dan dengan adanya kolaborasi, insya Allah saya yakin dan itu memunculkan hal-hal positif yang ada di sekolah itu. Dan saya harus menemukan apa saja hal-hal positif yang dimiliki. Jangan mencari, saya nggak mau. Kadang-kadang saya suka melihat ada seorang pimpinan mencari hal-hal yang negatif dari anak buahnya. Jangan. Hal itu malah kita tepis. Kita tingkatkan yang positif-positifnya seperti itu, Bu. Dan mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah nanti akan ada kemajuan yang signifikan, walaupun perlahan ya, berkesinambungan. Seperti itu sih Bu Ulmi harapannya. Iya. Jadi menurut Bu Dani, kolaborasi itu sangat penting ya Bu Dani ya, dilakukan Betul gitu di Bu. sekolah. Terus kemudian menurut Bu Dani gitu, sehubungan dengan gambaran ideal yang sudah Bu Dani sampaikan tadi, situasi yang ada di sekolah kira-kira ada di skala misal 1 sampai 10 sudah ada di level yang keberapa nih Bu Dani? Kelima kalau saya lihat Bu. Tapi saya optimis pasti akan ada perkembangan di dalamnya. Seperti itu. Mudah-mudahan ya kita manusia hanya bisa berusaha ya Bu ya. Saya juga tidak bisa menentukan mau bawa kemana. Tapi kita wajib untuk ikhtiar berusaha. Selama kita masih diberi asa, ya harapan. Sehingga nanti mudah-mudahan dapat mencapai hasil yang baik, yang bisa menjadi sekolah yang well-being, yang bisa diidam-idamkan, murid tidak merasa tertekan belajar, senang, bahagia, benar-benar keinginan sendiri seperti itu. Sehingga peran kita sebagai guru, sebagai penuntun itu bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Begitu Bu Ulmi. Masya Allah. Dengan adanya gambaran tadi gitu, Bu Dani kan berharap hal ini terwujud gitu, idealnya gitu. Ada di level keberapa nih keberhasilannya seperti itu Bu Dani? Ya bertahap ya Bu, berkesinambungan. Tidak mungkin saya berharap yang muluk-muluk dulu. Di awal mungkin ya baru pembiasaan, setelah pembiasaan akan meningkat menjadi budaya positif, melakukan kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid, dan saling kita berkolaborasi, seperti itu Bu. Sehingga akan tercipta suasana yang nyaman dan menyenangkan, bukan hanya untuk murid, tapi untuk seluruh warga sekolah, termasuk orang tua, guru, pemangku kebijakan, seperti itu. Sehingga suasananya akan nyaman Bu ya, seperti itu. Masya Allah. Berkaitan dengan melakukan atau ingin mengharapkan suatu hal itu pasti membutuhkan yang namanya dukungan atau aspek apa saja gitu, atau situasi idealnya seperti apa gitu yang Bu Dani harapkan. Ya idealnya kita bisa selalu ingin mengubah paradigma kita, ya kan? Paradigma kita itu menjadi lebih baik, yaitu kita melakukan pendidikan, pengajaran, selalu mengayomi murid, ya berpihak pada murid seperti itu. Masya Allah. Keren sekali Bu Dani, lope-lope deh.
Nah, alhamdulillah nih Bu Dani, kegiatan kita sudah Ya, selesai ya. aduh, Kita sudah terima melakukan kasih Bu coaching. Bu Iya, Siti, terima kasih banyak untuk coachingnya, iya, saya sudah lega sekarang. iya. Eh, oke, Kita juga udah melakukan refleksi ya Bu Dani ya. Jadi ya intinya refleksi sudah kita uh, lakukan. Ya kolaborasi itu intinya ya sangat kita penting. kolaborasi dan memang acara-acara coaching seperti ini memang harus Bu Siti kita lakukan sesama Iya, rekan guru, teman sejawat, dan semua saja murid pun juga. Karena kenapa? Dengan begini kita tahu apa sih permasalahan yang dihadapi. Contohnya saya tadi merasa lega. Begitu juga Bu Siti kan? Apa yang iya, Bu Siti iya Bu rasakan tadi? Dani. Jadi pulang-pulang udah Lega ya? lelah ya Bu Dani ya. Udah letih gitu. Iya, Oh, gitu ini bagaimana gitu. Sudah gitu kegiatan di sekolah kita itu kan padat banget ya Bu. Kayak kegiatan saya itu tadi saya ngajar pagi ngasih tugas dulu sebentar, langsung lari ke Gatot Subroto, ada kegiatan di sana. Terus kemudian sudah diwanti-wanti sama bapak sekolah karena hari ini banyak yang keluar Bu Dani. Jadi kelas di sekolah itu banyak yang nggak ada murid apa nggak ada gurunya gitu karena ada dinas luar. Langsung buru-buru tuh udah nih sudah macet, balik lagi ke sekolah langsung ngajar, belum minum atau belum apa anak-anak sudah manggil-manggil ibu gitu. Rasanya senang tapi lelahnya berasa pas kita saat lelahnya pulang gitu. Eh, Iya. lelahnya berasa gini ketika apalagi, motivator kita ya, fasilitator kita Pak Arif itu luar Heeh. biasa. Kalau saya memberikan, nilai 1 sampai 10 ya nggak mungkin 10 tapi ya 8,5 lah, oke lah. Maksudnya bener-bener bisa berjiwa tenang walaupun beliau ini banyak aktivitasnya, ya Iya kan. Jadi betul. banyak aktivitasnya, tapi tetap semangat, tetap bisa memotivasi kita. Nah itulah bagaimana, Mm-mm. susah juga sih, susah-susah Iya, gampang untuk menjadi beliau gitu dan kita memang harus banyak belajar ya Bu Siti ya. Kadang-kadang kita iya. kalau perempuan kan banyak kan emosi seperti itu ya. Iya, Tapi gampang mudah-mudahan gampang dengan begini mengeluh gitu ya Bu Dani kita gampang ya. mengeluh. Heeh, Ya, heeh, ini heeh. baru diberikan tugas seperti ini, bagaimana jika kita diberi tugas tambahan yang lebih berat lagi? Kan seperti itu ya Bu Siti ya. Iya, jadi pendidikan CGP ini Gitu. Masya Allah ya Bu Dani sangat bermanfaat untuk kita gitu ya. Luar Jadi kita biasa ketika lelah, lelahnya terbayar. Iya. iya, kita di chart kembali gitu ya yang tadinya sudah low, tinggal dikit udah merah gitu. Kita semangat lagi dengan obrolan-obrolan yang bermanfaat banget.